Pembantaian besar-besaran Israel yang tidak memandang kemanusiaan sudah dinilai melanggar aturan perang dalam hukum internasional. Apakah Israel dapat dikenakan sanksi dan disidang di pengadilan internasional? Kami bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sudah ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Adistri. Prof, ini kita mengatakan ini benar-benar pembantaian karena lebih dari 10.000 jiwa ini harus tewas atas serangan Israel. Atas serangan ke rumah sakit, kemudian juga ke lokasi pengungsian. Apakah kemudian Israel ini benar-benar sudah nyata tegas melanggar dengan hukum humaniter internasional, Prof? Sudah nyata, sudah dengan tegas bahwa ini melanggar hukum perang atau hukum humaniter internasional. Karena dalam perang itu sebenarnya ada dua hal yang penting. Yang disebut sebagai keabsahan dari perang. Kalau menurut saya, memang Israel mengatakan bahwa dia menggunakan pasal 51 Piagam PBB untuk membela dirinya. Tetapi serangan ke Gaza itu sudah tidak proporsional. Sehingga bisa dianggap sebagai perang yang dilakukan sekarang ini adalah perang yang tidak sah. Kedua, terhadap target-target sasaran-sasaran yang dilakukan oleh Israel, di mana dia melakukannya secara indiscriminate, tidak membeda-bedakan antara kombatan dengan non-kombatan. Non-kombatan ini rakyat sipil, anak-anak, ya orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini jelas dilanggar. Belum lagi yang dijadikan target juga rumah-rumah ibadah, rumah-rumah sakit, bahkan juga jurnalis tadi kita dengar. Nah, tetapi Israel bertahan dengan mengatakan bahwa Hamas menggunakan anak-anak dan wanita ini sebagai tameng, human shield, ya, tameng manusia. Lalu kemudian menggunakan rumah sakit, rumah ibadah sebagai tempat mereka bersembunyi, sehingga Israel merasa bahwa dia berwenang. Nah, tetapi ini semua kan harus diadili di sebuah pengadilan. Salah satunya adalah Mahkamah Kejahatan Internasional. Tapi ingat, ini bisa tidak efektif. Kenapa? Karena Israel bukan anggota. Yang kedua, kita tahu bahwa kalaupun dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional, itu akan diveto oleh Amerika Serikat. Dan yang repot lagi, kalaupun bisa, apakah ada pihak yang bisa membawa Benyamin Netanyahu keluar dari Israel? Karena permasalahan berkaitan dengan Mahkamah Kejahatan Internasional itu adalah masalah praktis teknis bagaimana membawa orang yang dituduhkan itu untuk bisa menghadapi sidang. Kecuali kalau dia sudah kalah perang dan lain sebagainya, itu akan tentu akan mudah. Seperti itu. Oke.